Salah satu makanan khas yang bisa kita jumpai di jalur selatan dari Bandung menuju ke Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, adalah sate bebek. Penasaran dengan proses pengolahan sate bebek dan olahan rica-rica bebek? Berikut liputan koresponden CNN Indonesia, Roby Sofon Amin bersama foto jurnalis Proboku Sartoyo dalam segmen Sehari Menjadi. Puasa sudah semakin dekat. Bagi Anda yang mudik pada awal puasa ataupun saat lebaran nanti, jika melewati jalur selatan tepatnya di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Anda akan melewati wilayah Kecamatan Tambak yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kebumen. Di tempat ini kita bisa beristirahat dan menikmati berbagai macam olahan makanan bebek. Nah, saya penasaran dengan sate bebek khas Tambak. Seperti apa proses pembuatan sate bebek dari ngolah bebeknya. Nanti saya akan mencari salah satu pedagangnya yang ada di kawasan ini. Ikuti terus. Di Kecamatan Tambak, tepatnya di sepanjang Pasar Tambak, kita akan banyak menjumpai pedagang sate bebek. Menurut para pedagang, dari awalnya berkembang di tahun 90-an hanya beberapa pedagang. Namun kini jumlah pedagang bebek semakin banyak hingga mencapai 100 lebih pedagang. Saya ingin ikut prosesnya dari awal sampai jadi dalam segmen Sehari Menjadi. Ya, ini lagi makan. Sebelum mengolah daging bebek menjadi sate, saya menuju ke tempat pemotongan bebek di daerah Kecamatan Kembaran, Banyumas. Di tempat ini saya akan melihat bebek yang akan diolah menjadi sate dan ikut proses pemotongan hingga membersihkan daging bebek. Kebetulan ada beberapa bebek lokal yang biasa digunakan untuk bahan sate bebek. Saya langsung menangkap seluruh bebek yang ada di kandang. Ini langsung kita potong. Biasanya sekali motong bisa berapa sehari? Ya, pesenan. Oh, gitu. Oh, gitu. Biasanya per hari bisa sampai 100 sampai 200. Ini. Untuk memotong bebek tentunya harus dengan cara yang benar. Pertama, tidak menyakiti hewan yang dipotong. Berikutnya harus berdoa sesuai dengan keyakinan agama. Kali ini proses pemotongannya menggunakan doa agama Islam agar daging yang nantinya dimakan halalan thayyiban. Selanjutnya proses pembersihan bulu. Oh iya, ini berbeda dengan ayam yang lebih cepat mati setelah disembelih. Bebek ini memiliki daya tahan yang lebih lama, sehingga harus menunggu sampai benar-benar tidak bergerak, baru dimasukkan ke air panas agar proses pembersihan bulunya lebih mudah. Oh, Abel. Ya. Panas. Sementara untuk proses pencabutan bulu saat ini jauh lebih mudah karena menggunakan mesin cabut bulu seperti ini. Tinggal dimasukkan dan menunggu beberapa saat, kemudian bersih. Dalam sehari kebutuhan bebek yang dipotong untuk diolah menjadi sate, gulai dan juga rica-rica mencapai ratusan ekor. Jika pada musim liburan jumlahnya akan lebih banyak lagi. Ini bebek di sana itu kebutuhannya per hari banyak, bisa sampai 100 ekor, bisa sampai 200 tergantung musim. Kalau pas libur dia bisa banyak. Nah, ini sementara kita ambil sebagian ya untuk dikirim ke Tambak. Bebek yang sudah dipotong dan dibersihkan bulunya selanjutnya akan diklebet. Klebet ini proses memindahkan memisahkan antara tulang dengan daging. Tiap ekor bebek ini berbeda-beda ukurannya. Untuk bebek yang berukuran gemuk, daging yang dihasilkan bisa untuk 30 tusuk sate. Sementara untuk bebek dengan ukuran kecil, satu ekor bebek hanya bisa untuk 20 tusuk sate. Para pedagang sate bebek itu cuma diambil dagingnya. Sementara tulang-tulang seperti ini sama bagian dalam ya, Bu. Rempelati, jeroan apa semua masih utuh. Ini dijual, sudah ada penampung. Sehari bisa sampai 100 sampai 200 ekor. Setelah seluruh daging dipisahkan dengan tulang, tahap selanjutnya adalah proses pemotongan daging. Pertama, sebelum dipotong, daging bebek dipisahkan antara bagian kulit lemak dengan daging seperti ini. Ini
Biar nanti motongnya bagus, pisaunya harus tajam, kita asah dulu. Daging yang sudah dipotong-potong selanjutnya dicampur dengan bumbu terlebih dahulu. Bumbu yang disiapkan adalah gula merah yang dicairkan, dicampur dengan berbagai macam bumbu seperti kunyit, laos, jahe, dan garam yang sudah dihaluskan. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya daging yang sudah dipotong-potong dicampur, lalu diaduk dengan bumbu dan dibiarkan minimal selama 30 menit. Ya, ini proses setelah didiamkan selama 30 menit, dagingnya sudah berubah warna. Setelah proses marinasi, jangan sampai salah sebut nanti. Setelah proses marinasi, dia dagingnya sudah berubah. Selain bumbunya meresap, dia juga lebih empuk. Ya. Proses berikutnya adalah menusuk daging yang sudah diberi bumbu. Proses membuat sate ini dilakukan secara manual satu persatu. Satu tusuk sate berisi 3 buah potongan daging bebek. Nah, ini udah jadi, kita bawa ke depan untuk stok di bagian depan ya. Selanjutnya proses pembakaran. Pada tahap ini dibutuhkan orang yang sudah terbiasa karena selain harus matang, daging bebeknya juga tidak boleh gosong. Kondisi daging bebek yang cukup berminyak membuat daging saat dibakar ini rawan gosong. Ini menjadi tantangan. Daging bebek yang relatif keras dibutuhkan proses pembakaran yang cukup lama. Kalau bakar bebek itu, sate bebek itu harus terampil ya, karena kondisi daging bebek itu cukup ini ya, sudah berminyak seperti ini nih. Jadi kalau nggak terampil dia akan terbakar, gosong, harus cepat. Setelah selesai mengikuti dan mencoba proses pembuatan sate, selanjutnya saya penasaran dengan olahan lain, yaitu rica-rica bebek dan gulai bebek. Kalau tadi udah sate, sekarang tinggal rica-rica. Saya penasaran sama bumbunya, ternyata bumbunya ini yang bikin pedes banget, ini cabenya banyak banget. Terus ini ada bumbu-bumbu yang lain juga nih. Ada gula, salam, ada kunyit, laos, serai, garam. Nah, ini udah diaduk semua, masukin sini. Sebagian orang mungkin tidak suka dengan daging bebek karena aromanya lebih amis dibandingkan dengan daging ayam. Nah, untuk menghilangkan aroma amis, Antini yang sudah mendampingi suaminya 29 tahun mengolah bebek, berbagi tips mengolah bebek agar tidak amis. Kita itu berani bumbu. Kalau biasanya 1:1, kita 1:2. Selain bumbu tersebut juga ditambahkan daun kemangi, daun bawang, dan daun jeruk. Wah, ini lengkap banget bumbunya. Selanjutnya agar bumbu meresap dan daging bebek empuk, proses masak dilakukan selama 2 jam. Proses ini juga hampir sama dilakukan saat membuat olahan masakan gulai bebek. Ini masih harus nunggu lama sampai matang ya, rica-ricanya paling nggak 2 jam. 2 jam sampai nanti jadi seperti ini. Rica-rica bebek. Selain tidak mudah dijumpai di tempat lain, olahan sate bebek di kawasan Tambak Banyumas juga memiliki rasa yang enak. Kalau dari sisi satenya, saya suka sate bebeknya itu ya, teksturnya, dagingnya, irisannya itu seratnya bisa bagus gitu. Nggak seperti melintang-lintang, tapi begitu digigit langsung terasa empuk. Panji Terno Susilo atau yang lebih dikenal dengan nama Pancus menjelaskan tentang awal mula membuat sate bebek sejak tahun 1995. Hingga saat ini bebek tidak hanya diolah menjadi sate, tapi juga digulai dan rica-rica. Tidak hanya itu, warga di sekitar Tambak juga semakin banyak yang berjualan sate bebek. Nah, untuk menikmati satu porsi, 10 tusuk sate bebek lengkap dengan nasi dan minum di tempat ini berkisar antara Rp30.000 hingga Rp35.000. Jadi kalau melintas di jalur selatan, masuk wilayah Tambak, itu banyak sekali pedagang ini, sate bebek. Ini bisa nikmatin satenya plus gulainya. Kalau pengen yang hot, ini ada rica-ricanya. Lagi perjalanan makan ini ngantuk langsung langsung melek itu. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Banyumas, Jawa Tengah.